Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah SRE atau Software Requirement Engineering. Di sini kami akan presentasikan tentang teknik requirement elicitation yang berjudul Repertory Grids. Nah, di sini terdiri dari 5 anggota kelompok, yaitu yang pertama Dimas Mumtazul Falah, yang kedua Torik Hafiz Zumar atau saya sendiri, yang ketiga Erika Reza Pradika, yang keempat ada Samuel Putra Agung Wicaksono, yang kelima ada Tasya Nindya Putri. Ya, bisa di next, Mas. Nah, di presentasi kami terdapat 4 daftar isi, yaitu yang pertama definisi repertory grids itu, yang kedua ada analisa repertory grids, yang ketiga ada komponen repertory, dan yang terakhir atau keempat ada keuntungan dan kelemahan dari penggunaan repertory grids. Yang pertama, definisi repertory. Menurut Francella Bell and Bannister 2004 dan Feng tahun 1996, teknik repertory grid atau bisa disingkat RGD digunakan untuk melakukan wawancara penelitian pada responden atau partisipan untuk menggali konstruksi personal yang dipengaruhi dari keberadaan individual. Ada lagi dari ahli yang bernama Terrell and Fitman tahun 2002 mengatakan bahwa teknik repertory grid adalah sebuah metode wawancara untuk menampilkan ide atau pendapat dari manusia mengenai aspek-aspek dari realita yang ditunjukkan dalam ekspresi terminologi personal. Nah, dari beberapa definisi menurut ahli tersebut, kita dapat simpulkan bahwa repertory grids adalah teknik mengembangkan grid dari bentuk toko matriks. Persyaratannya melibatkan permintaan pemangku kepentingan untuk mengembangkan atribut dan menetapkan nilai ke satu set dari entitas domain. Ini adalah teknik yang baik untuk memberikan perbedaan antara domain informasi yang berbeda. Nah, yang kedua, analisa repertory grid bisa dijelaskan? Kedua, analisa repertory grid. George Kelly memformulasikan standar kerja dari analisa repertory grid yang pada awalnya berbasiskan pada klinik psikolog dan pada akhirnya digunakan secara ekstensif. Teknik ini dirancang untuk mengenali, menginvestigasi hubungan dari konstruksi mental manusia. Kerja analisa repertory grid. Daftar entity pada akhirnya disebut konsep yang berisi rating atau nilai atau ranking atau tingkat kepentingan yang mirip dengan karakteristik. Daftar ini mengandung perulangan yang akhirnya disebut dengan istilah baku repertory atau repertory. Daftar ini menghasilkan sebuah grid atau matriks berukuran M baris, X, N kolom. Analisa repertory grids. Dalam analisa repertory grid, subjek memilih beberapa karakteristik yang berhubungan dengan item tes yang diturunkan atau disumbang kepada subjeknya. Proses dari pemberian ranking pada elemen berkaitan dengan konsep disebut dengan istilah konstruksi atau construct, yaitu proses konstruksi yang menunjukkan urutan mental dari si subjek yang dibuat secara eksplisit dengan berbagai model. Yang ketiga, komponen repertory. Baik, yang ketiga komponen repertory akan saya jelaskan. Yang pertama, komponen repertory. Ada 3 komponen yang lebih disederhanakan berkaitan dengan penggambaran teori. Konstruksi personal yang diaplikasikan ke dalam teknik repertory grid yang dikemukakan oleh Abdul Rahman, Wang, dan Eng di tahun 2011. Di mana yang isinya komponen repertory elemen, yaitu objek yang menjadi perhatian atau domain atau bahan penelitian. Elemen adalah peran dari konstruksi dari manusia. Kemudian elemen bisa berubah objek yang diamati atau tampilan rating sederhana yang menunjukkan nilai dari konstruksi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Samuel. Ya, untuk komponen repertory yang kedua yaitu construct. Construct adalah interpretasi dari peserta yang terlibat dalam penelitian.
Konstruksi adalah nilai atau penilaian dan ruang kerja interpretasi. Konstruksi menunjukkan interpretasi yang ingin diungkapkan sehubungan dengan pandangan atau persepsi dari suatu objek. Nah, untuk komponen repertori yang ketiga yaitu link. Link adalah cara untuk menjelaskan atau menghubungkan elemen dan konstruk. Hubungan adalah bagaimana konstruksi dikaitkan dengan elemen, di mana menunjukkan arti yang diberikan oleh masing-masing indikator atau pol. Pada umumnya, link ini dapat berupa rating atau ranking. Dan yang keempat, keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya yaitu 1. Efisiensi waktu yang dibutuhkan. 2. Mempercepat pembangunan program. 3. Membantu dalam menganalisa masalah yang dengan tepat. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan dalam memecahkan permasalahan program. Untuk kelemahannya sendiri yaitu memakan waktu, karena setiap wawancara akan memakan waktu yang bisa mencapai 1 jam atau lebih. Dan yang kedua, banyaknya variasi desain membuat customer atau user sulit dalam memilih variasi yang tepat. Dan yang terakhir, proses analisis dapat dibanjiri dengan angka, dan seseorang dapat menjadi bingung oleh proses analisis komputer tersebut. Dan apa yang dapat ditemukan itu dengan mengorbankan gambaran yang lebih besar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kemudian jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.